Iya. Lagi pertanyaan. Bo, kenapa sih lo hari Senin ini banyak pertanyaan? Ntar kalau gue diem lo bilang siarannya berdua. Jangan cuman haho aja kayak kucing. Haho, haho. Ya Rossi, Agape. Ini membuktikan kalau lu tuh nggak ketemu gue Jumat, Sabtu, Minggu tuh you miss me. Karena lu jadi banyak pertanyaan. Ya udah kalau gitu siarannya juga Sabtu Minggu siaran. Lu pikir gue admin Halodoc, lu ketemu gue jadi punya pertanyaan. Emosi. Gue kemarin habis baca buku. Bagus, gue bangga lu bisa baca. Gue kegiatan gue weekend kemarin tiga. Satu adalah masak-masak sehingga kulit gue melepuh tuh. Ya, gue masak perkedel jagung. Ternyata perkedel jagung itu nggak boleh digoreng terlalu panas karena begitu panas meletup itu jagungnya kayak popcorn. Ya gue nggak tahu, gue pikir cuma jagung popcorn dong yang meletup. Dah. Yang kedua adalah gue nonton Brunch with Dave. Lu tuh naksir aja sama Joe Taslim. lu sama yang lain tuh nggak, lu bilang gini, matanya tuh ya, dia menatap gue lihat, nggak, dia nggak natap lo, nyet. Lu tonton lagi tuh episode, dia nggak natap mata lo. Masa? Dia biasa aja kayak orang-orang. Ya dia lihat lo, tapi nggak ditatap sampai kayak nggak lepas gitu ke mata lo, enggak. Kayak gitu ya? Enggak. Tapi di dalam imajinasi gue tuh, lo kenapa sih merusak imajinasi gue? Karena hidup tuh seperti itu, realita. Lu kayaknya weekend lu pahit ya, terus lu bangun Senin pagi, lu memutuskan bahwa imajinasi kehidupan gue juga harus lu pahitin. Teman-teman, lu tonton Brunch with Dave yang terakhir episode. Jangan pada nonton, udah biarin dunia gue sama Joe Taslim, jadi punya gue sama Joe Taslim. Bertiga sama istrinya. I don't mind. Aneh. Gue tonton gini. Iya. Masa sih kok kayaknya memang dia ngeliat gue deh. Enggak, Bo. Enggak. Sumpah. Dia ngeliat lo, dia natap lo, tapi nggak yang terus-terusan gitu. Ada kayak dia begini, terus dia gini, terus dia gitu, terus dia menatap ke belakang lo, bukan ke mata lo. Itu gue lihat. Ya. Terus lo berharap gue apa komentar gue dari komentar lo ini, monyet? Nggak ada, gue cuma mau bilang aja. Gue cuma pengen gini, nggak ditatap. Mas Iwet. Ya. Plat kendaraan di Bogor itu hurufnya apa ya? F. Tapi gue terhibur sama Brunch with Dave yang episode terakhir itu. Emang tujuan kita kerja keras di Bazar tuh untuk menghibur lo kok. Makasih ya. Tujuan kita tuh menghibur lo. Salah lagi. Lo pasti pahit karena lo jauh sama Aryo Bayu duduknya. Coba kalau sebelah lo Aryo Bayu bukan Reza, mungkin lo lebih bahagia. Enggak, karena menurut gue ya, gue punya evaluasi yang akan gue sampaikan ke tim Bazar Indonesia ya. Menurut gue, Brunch with Dave yang terakhir itu terlalu it's all about Dian Sastro gitu. Ya, gimana? Lah, udah judulnya 25 Years Tribute. Aduh.
Tapi lu juga kan yang ngajarin gue micro expression. Jadi gue tuh sepanjang nonton itu gue liatin satu-satu tuh ya micro expression dari masing-masing bintang itu. Soalnya kan Sabtu Minggu itu kan adalah gue nggak kerja, Bo. Jadi kan buka puasanya gue mesti nonton sesuatu supaya gue nggak kok lama banget ya nggak buka-buka gitu. Jadi gue nonton lah Brunch with Dave. Gue pirit-pirit hari pertama, hari kedua gitu. Jadi gue lihat detail demi detail di situ. Nah, Ya. yang ketiga adalah gue baca buku. Haimin Sunim. Lu belum beli buku baru yang? Itu buku yang baru. Udah ada buku baru lagi. Udah, ini buku yang terakhir. Yang paling baru. Oh, yang kemarin yang masih yang covernya orange itu kan, yang hardcover. Iya, yang hardcover. Gue kan kalau baca buku lama, karena gue tuh menikmati lembar demi lembar. Iya. Pret. Biasanya Ali Ali ta sa Dieja. sa. Dieja. Pertanyaannya adalah, ini gue tergelitik dan menurut gue bener karena ini banyak sekali dialami sama orang-orang di kota besar. Kenapa kita suka merasa kesepian? Kenapa ya? Lo coba jawab kenapa? Kenapa kita suka merasa? Gue udah tahu. Karena kita itu sangat kurang koneksi terhadap nowadays we lack the connection with genuine, real connection with people. Why? Because we are so busy living our life. Kalau lo kerja, lo kayaknya mengejar tugas-tugas lo. Di tengah-tengah lo mengejar tugas lo masih menjalankan kewajiban lo di keluarga, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak. Terus in between that, lo masih update dengan sosial media lo. Jadi kayaknya waktu untuk berteman dengan orang yang benar itu terbagi-bagi. Itu teori gue. Kalau menurut lo? Bukan menurut gue. Menurut buku Haimin Sunim yang gue baca, ternyata semua kembali ke kita. Jawabannya adalah kenapa kita kerap merasa kesepian. Itu adalah karena kita tidak berhasil membangun koneksi yang dalam dengan orang lain. Karena kita tidak membuka diri. Nanti di ban, nggak boleh. Tapi that's true. That's true. Lo tau nggak? Jadi dia bilang gini. Pertama adalah gini. Lo tau nggak? Semua konsep hidup ini ternyata emang balik lagi ke diri kita sendiri. Karena lo tidak akan bisa membuka diri lo menjadi vulnerable, menjadi memperlihatkan diri lo apa adanya, kerapuhan lo, kesulitan lo, kebaikan lo, positivity lo, kalau lo nggak tahu diri lo siapa. Dan kesepian itu sebenarnya adalah satu bentuk dari itu tadi. Karena lo nggak kenal diri lo merasa ada sesuatu yang gue harus cari di luar nih supaya ini jadi lengkap. Di situ lo merasa kesepian. Tapi ketika lo sudah konten dengan diri lo udah paham diri lo siapa, lo sukanya apa, lo ngapain apa segala macam, lo nggak akan merasa kesepian itu. Dan bener yang lo bilang tadi, bahwa ditambah lagi zaman sekarang udahlah lo nggak bisa membuka diri, lo sibuk sama gadget. Yang terjadi apa? Ya itu tadi, nggak ke-build bener koneksinya. Makin parah. Ya. Setuju dengan apa yang lo sampaikan, ilmu yang lo dapat dari Haimin Sunim itu. Haimin Sunim. Gimana kalau kita panggil dia Bapak Hai? Boleh. Ya. Pahai. Pahai. Pahai atas, pahai bawah. Lagi nama susah banget. Pahai itu bilang, iya, interconnectedness. Tadi tuh siapa tuh? Glenda kayaknya juga bilang. Yang kurang tuh adalah interconnectedness. Itu satu. Dua adalah semakin kesini semakin tidak berani membuka diri ya, atau
mempertonton, menunjukkan kerapuhan kita terhadap orang Iya. lain, sehingga we don't, intinya tuh gini, gampangnya tuh kita tuh tidak menurunkan our personal guard to let people into our life. Ya. Ya. Semua tuh hanya brushing elbows gitu. Istilahnya tuh Yes. cuman teman senggol aja gitu. Nggak Ya. nyampe peluk gitu. Cuman Ya. senggol-senggolan aja. Ya. 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 Betul. Dan Amanda bilang nggak banyak orang yang sering melakukan intrapersonal communication. Coba didefinisikan, what is intrapersonal communication? Intrapersonal communication itu kayaknya komunikasi real people satu sama lain gitu loh, Wet. Orang itu udah semakin sendiri-sendiri, sibuk dengan gadgetnya, ya kan? Ya. Komunikasinya hanya dalam dunia digital. Ya. Juga menggali ke diri, seperti kan tadi lu bilang, kalau lo tahu diri lu sukanya apa, diri lu maunya apa, diri lu butuhnya apa gitu, Ya. lo tuh akan lebih tune in kan dengan kebutuhan diri. Ya. Itu interpersonal, bego ya si Dev ya. Jadi kalau intrapersonal apa? Jadi mau tanya yang mana sih, Batak? Intra. Kan tadi dikata intra. Oh iya benar. Itu Amanda C. Sirep menanyakan ke diri sendiri, feeling good dengan keadaan A, B, C. Tuh, intrapersonal connection. Jadi, terus dia, iya, itu ya kalau intra tuh ke dalam ya. Jadi memang bener-bener berdialog sama diri sendiri, itu intrapersonal. Gue tuh suka ya dengan kesentil dengan postingannya Wanca di Instagram. Dia bahas gitu ya. Dia membahas betapa how healthy it is to sometimes take a me time. Jadi lu jalan-jalan, makan, nonton dengan diri sendiri tanpa perlu merasa kesepian, tanpa perlu merasa tersiksa. Itu. Lanjutan, Pak Hai itu bilang gini, harus dibedakan antara kesepian sama solitude. Ketika lo bisa berkomunikasi dengan diri lo yang disebut tadi sebagai intrapersonal communication, maka lo akan bisa merasakan solitude itu. Lo sendiri, tapi lo tetap jalan dengan tegak. Lo berasa konten, tidak perlu ada sangkutan, gandengan, teman. Karena lo udah nyaman dengan diri lo. Nah itu tadi, balik lagi nih. When you feel comfortable with yourself, lo gak akan ngerasa lonely. Gue nggak bilang bahwa kita nggak butuh orang lain ya, tidak loh. Tetap kita butuh. Kita tetap butuh. Iya, Ya. betul. Tapi kita tidak menggantungkan kehidupan kita sama orang lain. Di situ lo tidak akan merasa kesepian. Iya. Dan juga bukan berarti terus kita tuh jadi pengennya sendirian terus. Enggak, kadang-kadang kita juga bisa loh menikmati waktu. Aduh lagi pengen rame-rame nih. Ya. Aduh lagi pengen seseruan nih sama teman-teman. Bisa juga. Itu yang kita bahas di podcast YOLO ya kemarin ya. Gitu ya. Mengenai self love. Nanti tungguin ya guys di podcast YOLO, tapi gue kasih sedikit ini aja bocoran sedikit. Kita membahas soal self-care, self-love, yang di dalamnya itu ada social care juga di dalamnya. Dimana kayak lu merasa lagi bahwa badan gue sekarang ini lagi butuh berinteraksi dengan manusia lain. Then you go out. Tapi lu bukan go out karena aku kesepian, aku butuh orang-orang di sekeliling aku. Nah, that's different. Seru loh mempelajari diri sendiri ini. Gue seneng banget tau gak lo. Terus gue kayak jadi, aku semakin ingin sendirian saja, mempelajari diriku sendiri. Dan juga kehebatan diriku. Lo jatuhnya narsis. Geli ya. Kasih lihat dong cover bukunya. Bentar. Sekejap. In the meantime, saya ingin menyapa dan me-welcome sama aja.
mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang dari tadi ngetap, pasukan orange, hampir 800 orang. I'm so sorry kalau suara saya agak sedikit feedback pagi hari ini. I don't know what happened. Screen cap guys, go ahead. Dan Iwet minta maaf karena tulisannya kebalik, karena dia nggak tahu cara ngebalikinnya. Duh, susah banget sih hidup ini, ya Allah, ya Allah. Nggak bisa, Bo, udahlah. Fadi, nih sekali Fadi bilang begini. Kak ulang kak, coba kasih lihat di layar. Gue juga udah bosan lihat muka lo. Tutupin muka lo pakai buku, biar orang-orang screen cap. Terlalu deket, mundur dikit. Nah sekarang pala lo mundurin. Nah, cakep, diam lo. Gue mau bacain komentarnya Fadi. Fadi katanya kemarin lihat aku mau foto tapi nggak jadi. Aku sekarang mau pengumuman sama orang-orang. Kalau lihat saya di mall atau di pasar, tegur dong. Aku tuh om-om. Kalau nggak ditegur, aku tuh suka lupa muka, nama, gitu. Aku nggak gigit kok. Mau foto. Aku mau. Sekarang aku mau diajak foto. Aku mau ditegur di mall. Jangan cuma dilihat-liatin. Aku tuh mulai merasa sekarang, kenapa sih orang liatin gue? Tegur aja, jangan cuma diliatin. Nggak enak tau diliatin kayak ondel-ondel. Kemarin gue diliatin bapak-bapak gitu ya. Kan gue dikasih masukan sama temen deket gue, Bobo gitu. Bo, lu kalau diliatin orang jangan judes. Orang tuh takut. Gue kan suka lupa karena default gue tuh kan judes ya. Gue kemarin diliatin orang karena gue inget, Bobo baru ngingetin gue gitu. Jadi gue diliatin bapak-bapak nih gitu ya. Gue liatin, dia ngeliatin aja. Terus gue gitu. Terus dia nyamperin gue. Terus gue gini, mau foto? Gue udah langsung gitu dengan muka latihan kan. Bapaknya gini, enggak pak, parkirannya miring, boleh diluruskan. Boleh, bentar ya. Sama gue perhatiin satu lagi nih, Bo. Satu lagi. Ini gue udah mulai gini nih. Jadi kan yang nonton kita ini juga banyak yang seumuran kita ya. Iya kan? Seumuran kita atau di atas kita. Jadi mereka tuh suka gengsi mau foto. Sama gue terutama. Mungkin karena sungkan kali ya. Terus biasanya tuh mereka kalau weekend suka jalan-jalan sama ibunya atau sama bapaknya yang udah sepuh gitu. Jadi kemarin itu juga ada yang gitu. Gue masuk ke toko, lo tau tulisan gak sih di Plaza Senayan? Bapak. Gak usah marah, tinggal jawab. Tahu, Wet. Udah jawab. Jawab. Cepat. Gak bisa, gue kan orang jawab. Gue jawab gak? Aduh pengen judes, boleh gak sih? Gue pengen banget nih, kamu mau judes. Gue gak bisa jawab biasa aja tuh gue gak bisa. Gue kasih 2 versi deh ya. Iya. Gue ulang ya versi pertama. Gue masuk ke toko tulisan kemarin. Lo tau tulisan nggak sih di PS? Botak, nggak usah belagu lo. Pipis lo belum lurus. Gue udah belanja tulisan di Dharma Wangsa Square. Orang pada belum tahu tulisan, gue udah tahu. Gue udah wawancara yang punya. Lagu lo tulisan. Versi 1. Versi 2. Gue kemarin masuk ke toko tulisan. Lo tau nggak sih tulisan di PS? Ya gue tuh seneng banget ngegas. Kenapa ya, Bok? Itu love language lo. Lo love language ke-6 lo kan ngegas. Love language ke-6. Itu kayak gue serang. Jadi kemarin gitu, Bo. Jadi gue udah beberapa kali nih yang disuruh foto ibunya tengok gitu kayak liatin gue, ini siapa. Terus gue gini, jangan macam-macam. Mamanya nggak mau, mamanya capek, mau duduk aja. Terus dia ketawa, hihihi.
Iya. Sama ya sebenarnya. Gue paham banget situasinya. Gue tuh paling paling sebel sebenarnya sama orang yang pengen foto, tapi karena dia nggak mau diri dia yang malu, dia membiarkan orang lain. Hai Iya, Adit gitu. Ini kakak aku mau foto, sementara kakaknya gini. Enggak, itu dia, enggak. itu dia. Kan kitanya juga jadi awkward ya, Bo. Kayak anaknya nggak mau. Gimana sih Mas? Terus gue gini, ya Allah, lucu banget nih orang-orang. Ya udahlah. Tapi akhirnya kemarin kita ngobrol-ngobrol. Terus dia nonton kita siaran, which is good, which is good. Iya, 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 iya. Iya. Oh, kita tuh nanti berarti siaran sampai tanggal berapa nih? Kan libur Lebaran kita mau liburnya sesuai pemerintah apa bagaimana? Kalau masalah libur gitu kita bicarakan di WhatsApp grup aja. Jangan di sini. Mendingan kita habisin waktu untuk obrolan yang lebih bermanfaat. Oh ya bener, oke deh. Tapi yang jelas minggu ini tuh short week loh. Cuman sampai Kamis karena Jumat kan Jumat Agung, terus Minggu Paskah. Oh Jumat tanggal merah ya, Jumat Agung. Ya, ya Jumat Minggu tanggal merah. Oke. Ini ada pertanyaan, kita pada mudik kemana? Iwet, kita udah pernah bahas dia nggak mudik Lebaran tahun ini karena keluarganya semua di Jakarta. Ya, Saya di sini juga nggak mudik, kayaknya nggak mudik karena gue nggak punya kampung. ya. Nggak libur Lebaran juga. Kayaknya gue akan di Jakarta tuh. Gue mungkin ya, baru mungkin nih belum tahu gue. Gue mungkin akan ada getaway sedikit nanti di akhir-akhir libur Lebaran. Nah, kan banyak juga teman-teman yang suka bilang ya, kan teman-teman yang DM gue tuh ada yang tinggal di luar negeri, terus bilang suka miss kalau kita siaran nontonnya di YouTube. Terus nih ada yang nanya, dia suka nonton di YouTube Indonesia Meracau tuh akunnya kita apa bukan? Bukan akun kita tapi nggak apa-apa, nonton aja di situ. Kita justru terima kasih ada yang uploadin, ya. Nonton mah di mana aja, terserah suka-suka. Kita tuh open. Kita tuh aku dan Iwet adalah hubungan yang open relationship. Jadi Bahasa kerennya kita itu inklusif. iya, monggo wae. By the way, gue pengen ngobrol sama, ntar gue mau DM deh si adminnya Indonesia Meracau, waktu Indonesia Meracau. Kamu mau diajak siaran? Sok dong. Enggak. Diajak apa? Udah deh. Ya udah cepet DM dong. Ya, Indonesia sekarang kan lagi siaran. Iya. Thank you, thank you gitu. Makasih udah upload. Karena gue tahu ya, gue pernah cerita, gue pernah nyobain upload konten di YouTube yang sejam. Anjir, lama banget tau nggak lo, gue nggak betah. Setrikaan gue banyak. Pusaka 9 juga selain si Iya, Indonesia Meracau. iya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kalau gue mah potongan-potongan aja di TikTok ya, itu kayak Iya. Twitter gitu. Iya, benar 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 benar. Betul.